Oke, Mams. Banyak pasien yang bertanya sama saya, "Dok, obat-obat apa sih yang aman untuk saya minum jika mungkin suatu saat saya sakit kepala, saya mual, saya sakit gigi? Apa yang aman saya minum? Obat-obat yang bisa saya dapat tanpa resep dokter?" Jawabannya, lihat di video berikut ini. Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Kali ini kita akan membahas lagi isu-isu atau topik-topik tentang kehamilan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu loncengnya. Banyak yang suka nanya sama saya, "Dok, saya ini agak sedikit demam-demam, tetapi cuma dikit doang. Saya boleh nggak minum obat penurun demam?" Dalam hal ini mungkin paracetamol lah, istilahnya yang kita katakan obat warung ya, yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Jawabannya boleh. Tetapi, jika demamnya tidak turun, dalam waktu 1-2 hari setelah minum, itu haruslah kontrol ke dokter. Karena takutnya ada hal lain yang lebih serius, dan tidak bisa dengan cuman obat penurun demam itu aja. Tetapi aman, dan paracetamol itu bisa diminum sampai kurang lebih 3 kali sehari. Jika Mams hamil dan memiliki hipertensi atau darah tinggi, apakah boleh minum obat darah tinggi? Jawabannya boleh banget dan harus. Kenapa? Karena kalau enggak, resikonya Mams bisa kejang. Nah, terlepas daripada itu, pola hidup sehat, pola makan yang sehat, itu juga penting untuk menekan si tekanan darah tinggi tersebut. Sakit kepala juga kadang-kadang sering dialami oleh wanita hamil. Salah satunya mungkin kalau di trimester 3 nih, tidurnya udah terganggu ya kan, karena perutnya berat, nafasnya sesak gitu ya. Jadi kurang tidur, sakit kepala. Walaupun sakit kepala juga bisa terjadi contohnya kayak belum dapat duit seperti itu ya. Terus gimana nih? Kalau emang mengganggu banget, boleh minum obat sakit kepala ya. Yang tentunya bisa dibeli bebas. Tetapi itu harus dilihat nih, apakah sakit kepalanya itu minum obat itu segera hilang apa enggak? Dan ada baiknya Mams juga melakukan pemeriksaan tekanan darah. Karena kalau sakit kepala akibat tekanan darah tinggi, itu tidak cukup dengan minum obat sakit kepala. Itu harus berobat ke dokter untuk barangkali diberikan obat antihipertensi. Jadi, asam mefenamat itu adalah obat anti nyeri. Itu bisa diminum terutama kalau ibu hamil sakit gigi atau bahkan kadang-kadang sakit kepala. Itu boleh-boleh aja diminum. Cuma yang harus disadari, asam mefenamat, nama depannya udah ada asam. Jadi itu harus diminum berdasarkan kebutuhan dan ada baiknya memang dikonsultasikan sama dokter dan harus habis makan. Jadi tidak meningkatkan asam lambungnya. Nah, obat ini yang harus diwaspadai diminum terutama pada trimester pertama. Kenapa? Karena lambung ini lagi sensitif. Takutnya salah-salah minum obat yang mengandung asam, nanti akan merangsang mual muntah. Tetapi biasanya pada trimester 2 dan ketiga cenderung lebih aman. Tetapi sekali lagi, minum obat-obat seperti ini ada baiknya konsultasikan sama dokter kandungannya. Mual muntah itu sering banget terjadi, terutama pada trimester pertama. Biasanya kita mengatasi itu dengan cara mengatur pola makan. Jadi nggak boleh telat makan, hindari makan-makan yang bisa merangsang mual muntah ya, kayak asam dan pedas. Tapi gimana nih kalau udah mual banget? Boleh nggak minum obat mual? Jawabannya boleh banget. Dokter pasti akan memberikan obat mual, bahkan kadang-kadang dikasih obat mual muntah untuk menekan nih perasaan mual muntahnya. Karena mual muntahnya orang hamil, terutama yang di trimester pertama, itu setelah muntah belum tentu langsung berhenti tuh. Bisa aja makin naik eskalasi mual muntahnya. Makanya obat mual muntah itu sesuatu yang harus diberikan jika terjadi keluhan mual muntah yang berlebihan. Jadi minum obat sakit gigi, minum obat sakit kepala itu boleh-boleh aja, tetapi harus dipastikan sakit giginya ini apa penyebabnya. Kalau memang ada bolong, ada infeksi di giginya, itu harus diobati. Tetapi kalau umpamanya dia makan sesuatu yang mungkin contohnya nih, dia makan yang dingin, terus ngilu gitu giginya, tapi terus nggak hilang, dia boleh minum dulu lah sementara. Tetapi kalau sampai besok masih nggak
hilang nyeri di giginya, dia harus periksa ke dokter gigi. Jangan-jangan ada infeksi yang lebih serius atau ada lubang dan segala macam yang dimana jika itu dibiarkan, nyeri itu bisa memicu kontraksi rahim. Seperti itu. Gimana Mams? Suka nggak dengan video-videonya? Mudah-mudahan suka ya. Kalau suka, jangan lupa di like, komen, dan share video ini.